Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sulistiani Putri Ramadhani, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Perkenalkan, saya Fariska Putriawanti, selaku moderator dan presentator hari ini. Sebelum kita mulai presentasinya, alangkah lebih baik kita berdoa. Kepada Suster Anastasia, dipersilakan untuk memandu doa pada hari ini. Marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Masing-masing. Berdoa selesai. Selanjutnya, kita akan ice breaking terlebih dahulu kepada Miftahuzana. Saya persilakan. Terima kasih kepada Fariska Putri Dewanti telah mempersilahkan saya. Pertama-tama, saya akan mencontohkan terlebih dahulu ya. Pertama, tangan kita ke atas. Saat ke atas, nyanyinya tangan ke atas menggapai bintang. Nah, saat ke samping, tangan ke samping, burung terbang. Kemudian ke depan. Tangan ke depan, ikan berenang. Kemudian, tangan dilipat, siap belajar. Oke. Coba kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan samping, burung terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Tangan dilipat, siap belajar. Oke. Sekian dari ice breaking dari saya. Saya kembalikan kepada Fariska Putri Dewanti. Terima kasih Miftahuzana telah memandu ice breaking pada hari ini. Langsung saja kita mulai presentasinya. Kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang permasalahan pendidikan. Next. Di sini kita beranggotakan 3 orang, yaitu Miftahuzana dengan NIM 22118001, Fariska Putri Dewanti itu saya sendiri NIM 12117019, dan Anastasia Novitasari dengan NIM 128003. Next. Di saat ini akan dijelaskan oleh Miftahuzana. Dipersilakan. Terima kasih kepada Fariska Putri Dewanti telah mempersilahkan saya. Pertama, kita akan membahas hakikat masalah pendidikan. Sebelum saya membahas hakikatnya itu, mari kita ingat-ingat atau kita lihat apa aja sih masalah yang ada di Indonesia. Di antaranya ada masalah peranan guru, masalah kurikulum, masalah keterbelakangan, budaya, dan sosial. Kemudian, masalah yang akan dibahas oleh saya dengan teman-teman saya yaitu relevansi pendidikan, yang kedua, efisiensi pendidikan, dan ketiga, efektivitas pendidikan. Hakikat masalah pendidikan. Pertama-tama kita bahas pendidikan. Pendidikan menjadi faktor utama berkembangnya suatu bangsa dengan cepat. Kemudian, pendidikan memiliki tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Namun, seiring perkembangan pendidikan dihadapi berbagai persoalan. Ada 2 penyebab diantaranya, yaitu setiap langkah pembangunan harus disetarakan dengan permintaan zaman. Yang kedua, adanya hubungan kuat antara sistem pendidikan dengan sistem sosial budaya yang ada. Kemudian, dari situ muncullah permasalahan pendidikan. Permasalahan pendidikan merupakan suatu penghambat mencapai keberhasilan untuk mencapai tujuan. Kemudian, secara
tujuan pendidikan nasional yaitu menjadi manusia yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, bermasyarakat, berbudaya, dan berkepribadian. Dari tujuan itu menyeratkan bahwa tuntutan di dunia pendidikan di Indonesia untuk menjadi manusia yang religius, kreatif, dan dapat menghadapi segala persoalan yang ada. Dan juga di dunia. Kemudian, itu dapat diselesaikan dengan kerjasama antar keterlibatan para pihak sistem pendidikan. Jadi, hakikat masalah pendidikan adalah harapan dan tujuan pendidikan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam dunia pendidikan. Yang kedua, relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan adalah masalah relevansi ini mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Membahas relevansi pendidikan pada dasarnya terkait dengan pendayagunaan tenaga manusia bagi pengembangan dirinya. Masalah yang muncul dari relevansi pendidikan karena kurikulum yang ada di Indonesia materinya kurang fungsional. Maka saat peserta didik memasuki dunia kerja itu tidak sesuai. Kemudian itu baik orangnya maupun jumlah lulusannya. Dengan asumsi pendidikan dapat menghasilkan lulusan dengan potensi yang dapat memenuhi dunia kerja, maka pendidikan dianggap tinggi. Kemudian dapat disimpulkan bahwa relevansi pendidikan dapat diperkirakan melalui keterampilan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja untuk pembangunan. Slide selanjutnya, kepada Anastasia, persilahkan. Efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai, maka suatu kegiatan dianggap semakin efisiensi di dalam dunia pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fariska Putri Dewanti. Terima kasih, Suster Anastasia. Berikutnya ada kesempatan efisiensi pendidikan. Yang pertama itu menurunkan biaya operasional. Karena biaya operasional itu adalah salah satu faktor utama dalam aspek pendidikan. Karena hal tersebut sangat menentukan keberhasilan suatu pendidikan. Dana adalah salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kapasitas pemakaian ruang kelas. Misalnya, penataan ruang kelas berupa penataan tempat duduk yang sesuai dengan kegiatan yang sedang berlangsung. Karena ruang kelas merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, memberikan biaya prioritas anggaran yang langsung berkaitan dalam proses belajar mengajar. Biaya langsung diartikan sebagai biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan.
biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, dan gaji guru. Lalu yang keempat atau yang terakhir, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, butuh seorang pendidik yang profesionalisme, yaitu dengan cara mengikuti penataran, mengikuti kursus-kursus pendidikan, memperbanyak membaca, mengadakan kunjungan ke sekolah lain, lalu mengadakan hubungan dengan wali siswa. Next. Selanjutnya ada efektivitas pendidikan. Efektivitas pendidikan berkaitan dengan sasaran dalam arti perbandingan antara rencana dan sasaran yang dicapai. Menurut Agustang et al. Tahun 2021, pendidikan yang efektif adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Maka dapat disimpulkan, efektivitas pendidikan adalah proporsi pencapaian tujuan pendidikan. Efektivitas pendidikan terkait dengan hasil yang didapat setelah pelaksanaan pembelajaran. Konsekuensi dari efektivitas pendidikan mengacu pada hasil kedekatan antara hasil pendidikan yang terjadi dengan yang direncanakan. Apabila persiapan pelaksanaan kegiatan sekolah tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka menunjukkan efektivitas pendidikan yang rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Suster Anastasia. Persilakan. Terima kasih Fariska Putri Dewanti atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan kesempatan pendidikan. Yang pertama, kegiatan belajar mengajar menempati porsi yang signifikan dari waktu belajar siswa. Yang kedua, prioritas diberikan untuk menentukan hubungan antara isi bahan pembelajaran dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, ciptakan lingkungan belajar yang ramah dan ceria. Di dalam dunia pendidikan, kesempatan ini sangat berkesinambung di dalam proses pembelajaran siswa, di mana jika kesempatan ini berjalan dengan baik, maka semuanya dapat berjalan dengan baik pula. Peserta didik juga akan merasakan kebahagiaan. Kesempatan berkenaan dengan rasio antara tujuan pendidikan dengan hasil pendidikan. Artinya, sejauh mana tingkat keserasian antara apa yang diharapkan dengan apa yang dihasilkan, baik dalam kuantitas maupun dalam kualitas. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Miftahul Jannah. Terima kasih kepada Anastasia telah mempersilahkan saya. Kesimpulan dari materi hari ini, dunia pendidikan memiliki maksud dan tujuan tertentu, yaitu mengedepankan masa depan individu untuk lebih sejahtera. Namun, untuk mencapai suatu hal yang baik, bermanfaat, terlebih dalam mencapai kesuksesan atau keberhasilan, pasti ada permasalahan yang selalu datang. Sekian dari saya dan teman-teman saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.